Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi a'adda lil mu'minina wal mu'minati jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahul malikul azizul ghaffarul qahhar. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المصطفى المختار. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد نور الأنوار وعلى آله الأبرار وأصحابه الأخيار ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القرار. أما بعد فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. ولقد قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. Pada pagi hari ini 10 Dzulhijjah 1441 Hijriah, seluruh kaum muslimin di seluruh penjuru dunia merayakan Hari Raya Idul Adha. Tahun ini suasana perayaan Idul Adha jelas dan telah kita rasakan memang sangat berbeda dari perayaan Idul Adha di tahun-tahun yang lalu. Meskipun demikian, sebagai orang-orang beriman, kita tidak akan pernah kehilangan alasan dan tidak akan pernah kehilangan cara untuk senantiasa membangkitkan suasana kebahagiaan dan sekaligus juga mengambil sebanyak mungkin hikmah di balik segala rangkaian ibadah yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bulan Dzulhijjah ini. Idul Adha dengan berbagai rangkaian ibadah yang mengawali dan mengikutinya mengajarkan kepada orang-orang beriman sangat banyak pelajaran, dan salah satu pelajaran yang paling penting, salah satu di antara pelajaran-pelajaran paling penting yang harus kita ambil adalah bagaimana Idul Adha dengan berbagai rangkaian ibadah yang mengawali dan mengikutinya mengajarkan ruhul tadhiyah, semangat pengorbanan dalam diri setiap hamba-hamba beriman. Di dalam Al-Quran, di antaranya misalnya dalam surah Al-Baqarah ayat 214, Allah Subhanahu wa taala memang mengingatkan orang-orang beriman untuk menyadari bahwa salah satu konsekuensi dari keimanan, salah satu risiko dari menjadi orang-orang beriman adalah bahwa kita memang harus siap untuk berkorban di jalan Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Am hasibtum an tadkhulul jannah wa lamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum massathumul ba'sa wad-dharra wa zulzilu hatta yaqula ar-rasul wal ladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib." Kata Allah, apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surganya Allah? Walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum, sementara kamu belum merasakan apa yang telah dirasakan oleh orang-orang beriman sebelum kamu. Massathumul ba'sa wad-dharra, mereka karena
karena keimanan mereka mengalami penderitaan demi penderitaan, penyiksaan demi penyiksaan. Wazulzilu, bahkan kehidupan mereka terguncang. Hatta yaqula ar-rasul walladzina amanu ma'ahu mata nasrullah. Sampai-sampai Rasul saja, orang terbaik di antara orang-orang beriman, orang terbaik di antara manusia, karena beratnya ujian dan pengorbanan yang harus mereka berikan, yaqul, berkata, mata nasrullah, mana pertolongan Allah? Kenapa demikian berat ujian dan tantangan yang harus kita hadapi? Lalu Allah katakan, ala inna nasrullahi qarib, ketahuilah sesungguhnya pertolongan Allah sangat dekat. Tapi Allah memang ingin mengajarkan bahwa surga Allah itu sangat mahal, yang harus ditebus dengan pengorbanan dan perjuangan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyal muslimin al-hadirin wal muslimat al-hadirat rahimakumullah. Syekh Muhammad Abdullah Khatib dalam salah satu risalah beliau dalam kitab Nazariyat fi Risalat At-Ta'ali mengatakan, kullu man radiya billahi rabban wa bil islam dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula matlubun minhu badlun wa tadhiyah. Siapapun orang yang mengaku ridha Allah sebagai Rabbnya, ridha Muhammad sebagai nabinya, ridha Islam sebagai agamanya, maka jelas dituntut darinya perjuangan dan pengorbanan sebagai konsekuensi dari keimanan dan pilihannya sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin itu. Apabila kita bagi aplikasi pengorbanan seorang muslim dalam kehidupan, ma'asyal muslimin al-hadirin wal muslimat al-hadirat, maka setidaknya bisa kita bagi at-tadhiyah atau pengorbanan itu setidaknya pada 3 level. Pengorbanan di level pertama adalah pengorbanan seorang mukmin, setiap muslim di level pribadi, personal level, di level pribadi, level personal, bahwa setiap individu kita untuk taat dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala memang harus menyiapkan diri untuk berkorban. Bukankah untuk memenuhi panggilan Allah 5 kali sehari semalam, menunaikan sholat, bukankah itu membutuhkan pengorbanan? Betapa banyak di antara orang-orang yang mengaku mukmin sampai hari ini, dalam usia yang mungkin sudah 40, mungkin sudah 50, mungkin sudah sampai 60, bahkan 70 tahun, ada yang bahkan untuk sekedar sholat pun masih lebih banyak absennya ketimbang menunaikannya. Karena mereka tidak mampu berkorban untuk sesuatu yang sebenarnya adalah kebutuhannya dan kewajibannya daripada Allah Subhanahu wa taala. Andaikan saja ada survei atau bahkan kalau perlu sensus kaum muslimin, kaum muslimat, tentang berapa persen kaum muslimin, orang-orang yang di KTP-nya tertulis agama Islam, my religion is Islam, lalu ditanya apakah Anda salat 5 waktu sehari semalam, jangan-jangan tidak sampai, jangan-jangan, karena memang belum ada survei apalagi sensus untuk hal ini, jangan-jangan tidak sampai 20% dari orang-orang muslim yang sholatnya lengkap. Belum lagi kalau kita bertanya siapa di antara orang-orang muslim yang sholat berjamaah 5 waktunya di awal waktu selalu di masjid atau di mushola atau di surau atau di langgar. Belum lagi kalau kita bertanya berapa persen di antara orang-orang muslim itu yang khusyuk dalam sholatnya, kemudian juga maksiat dalam sholat-sholat sunnahnya dan seterusnya. Bukankah bagi para muslimah untuk berhijab secara rapi, menutup aurat dengan rapi, selalu menutup auratnya kemanapun dia pergi, kemanapun, dan ketika ada orang lain yang bukan mahramnya bisa melihat auratnya, dia lalu menutup diri, dia berhijab dengan rapi, dengan syar'i. Bukankah butuh pengorbanan? Karena itulah kita lihat di negeri yang disebut orang sebagai the most populous Muslim country in the world, negara muslim terbesar di dunia, tetapi begitu banyak muslimah kita belumlah berhijab secara syar'i.
Kalaupun sebahagian sudah berjilbab, sudah berhijab, tetapi tidak sedikit hanya berjilbab di momen-momen tertentu saja. Kalaupun berjilbab, kalaupun berhijab, bahkan dengan gaya yang tidak menentu, berubah dari waktu ke waktu. Sekali-sekali berhijab, di waktu yang lain melepaskannya. Padahal bukan Rasulullah SAW ingatkan, nisa'un kasiyatun 'ariyatun mumilatun ma'ilat, ru'usuhunna ka'asnimatil bukhtil ma'ilah, la yadkhulna al-jannah wa la yajidna rihaha wa inna rihaha la yujadu min masirati kadza wa kadza. Perempuan-perempuan yang berpakaian tapi telanjang, dia berpakaian tapi seakan-akan tidak berpakaian karena auratnya terbuka di sana sini, atau kalaupun dia pakai jilbab tetapi tidaklah sebagaimana layaknya seorang berjilbab. Nisa'un kasiyatun 'ariyat, perempuan-perempuan yang berpakaian tapi telanjang, ru'usuhunna ka'asnimatil bukhtil ma'ilah, di atas kepalanya ada pula sanggul seperti penuh unta, la yadkhulnal jannah. Kata Rasul, orang-orang itu, perempuan-perempuan itu tidak akan masuk surga, wala yajidna rihaha, bahkan jangankan masuk surganya, mencium harum bau surga pun tidak akan mereka dapatkan. Wa inna rihaha la yujadu min masirati kadza wa kadza, padahal harumnya bau surga itu sudah bisa dicium dari jarak perjalanan yang sangat jauh. Hadis riwayat Imam Muslim. Kenapa itu terjadi? Karena sebahagian besar kaum muslimin belum mampu berkorban bahkan untuk ketaatan pribadinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Pengorbanan di level kedua adalah pengorbanan setiap muslim yang Allah takdirkan menjadi pemimpin keluarga untuk membina dengan sungguh-sungguh keluarganya. Rangkaian ibadah di hari-hari bulan Dzulhijjah mengajarkan kepada kita sejarah tentang bagaimana Nabiullah Ibrahim alaihi salam mengajarkan dan memberikan real example, contoh yang sangat nyata tentang bagaimana seorang suami, bagaimana seorang ayah berjuang membina, mendidik keluarganya untuk tunduk dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah misalnya yang bisa kita baca di balik firman Allah dalam surah As-Saffat ayat 102, ketika Allah rekamkan untuk kita dialog Nabiullah Ibrahim dengan anak beliau Nabiullah Ismail alaihi wassalam. Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fanzur madza tara. Qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Ketika anaknya yang sangat elok penampilannya itu sudah bisa mendampinginya untuk bekerja, berusaha, kemudian terjadilah peristiwa itu ketika Nabi Ibrahim bermimpi, lalu ia sampaikan mimpinya kepada anaknya. Berkatalah Nabiullah Ibrahim, ya bunayya, wahai ananda tercinta, inni ara fil manami anni adbahuk fanzur madza tara. Aku lihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu ya anakku, bagaimana pendapatmu? Lalu sang anak yang anak soleh itu berkata, ya abad if'al ma tu'mar satajiduni insyaallah as-sabirin. Wahai ayahanda tercinta, lakukanlah itu perintah Allah, lakukanlah perintah Allah itu, insyaallah engkau akan dapati aku termasuk dalam golongan hamba-hamba Allah yang sabar. Al-Imam Ibnu Katsir hafizahullah rahimahullah dalam tafsir beliau menjelaskan bahwa dialog Nabiullah Ibrahim ini sebenarnya merupakan pengajaran seorang ayah untuk membentuk kesabaran sang anak untuk mampu melaksanakan dan menerima perintah Allah Subhanahu wa taala, bahkan meskipun ketika itu harus berhubungan dengan nyawa dan kehidupannya sendiri. Mari kita lihat potret kehidupan para ayah hari ini. Mari kita lihat kehidupan para orang tua hari ini. Seberapa serius para orang tua hari ini menjalankan tugas dan tanggung jawabnya kepada anak-anaknya. Berapa banyak orang tua hari ini yang dengan serius setiap pagi sebelum subuh sudah membangunkan anak-anaknya, nah bangun saya, sebentar lagi adzan akan berkumandang, ayo kita berangkat ke masjid, ke musola salat subuh jamaah. Berapa banyak para ayah, para orang tua hari ini yang selalu disiplin bertanya dan mengevaluasi sholat anak-anaknya. Nah, sudah sholat subuh kah engkau? Sudah sholat zuhur kah? Sudah sholat asar kah? Sudah sholat maghrib kah? Sudah sholat isya kah?
Bahkan berapa banyak yang mampu memimpin dan mencontohkan serta membina anak-anaknya agar terbiasa dengan sholat berjamaah misalnya. Di hari-hari ini ketika pandemi COVID-19 ini berkecamuk, begitu banyak orang tua mengeluh dari hari ke hari, kami tidak sanggup lagi mendidik anak-anak kami. Kenapa anak-anak harus sekolah di rumah? Kenapa tidak dibawa saja ke sekolah dan lain sebagainya? Kita lupa bahwa tanggung jawab pendidikan paling pertama memang Allah titipkan kepada orang tua, bukan kepada sekolah. Bahwa sekolah berkewajiban mendidik, ikut mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai bagian dari program pemerintah. Yes, tentu saja, jelas ada aturannya, ada undang-undangnya. Tetapi tanggung jawab paling pertama dan utama pendidikan ada di pundak setiap orang tua. Itulah Allah tegas, itulah yang disebutkan Rasul. Kullu mauludin yuladu 'ala al-fitrah, fa abawahu yahwidanihi aw yunasranihi aw yumajjisanihi. Setiap anak awalnya sesungguhnya terlahir dalam kondisi fitrah suci, lalu kedua orang tuanya lah yang menentukan nasibnya kemudian. Apakah akan membiarkan anak-anaknya menjadi seperti Yahudi atau seperti Majusi atau bahkan seperti Nasrani? Anak-anak kita hari ini lebih banyak menghabiskan waktunya dengan gadget, dengan smartphone-nya, dengan HP-nya, dengan games-nya dan lain sebagainya. Karena para orang tua tidak mau berkorban waktu, perasaan, pikiran dan lain sebagainya untuk mendampingi dan memberikan lebih banyak perhatian dan waktu untuk anak-anaknya. Banyak orang tua hari ini menganggap bahwa pendidikan dan tanggung jawab kepada orang tua cukup dengan uang, uang dan uang. Dia anggap apabila dia mampu membayarkan uang sekolah anaknya setiap bulan, selesailah sudah tugas sebagai ayah, sebagai orang tua. Padahal itu sama sekali tidak pernah bisa diterima oleh akal yang sehat. Anak-anak kita tidak hanya butuh uang belanja, tidak hanya butuh uang sekolah, tidak hanya butuh fasilitas. Sesungguhnya jauh lebih penting bagi mereka adalah perhatian dan kasih sayang kepada orang tua. Setiap kita pasti akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Fenomena sosial hari ini ketika begitu banyak anak-anak kita terjerumus dalam pergaulan bebas, dalam seks bebas, free sex, free life, perzinaan di mana-mana. Tradisi pacaran merajalela seakan-akan dianggap sebagian dari tradisi kehidupan, padahal ini sesuatu haram. Dibiarkan begitu saja oleh para orang tua yang bodoh, yang tidak mengerti dengan tanggung jawabnya kepada Allah Subhanahu wa taala atas amanah yang Allah titipkan atas nama anak. Bagaimana kita akan mempertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala nanti ketika kita pasti akan ditanya, wahai fulan, aku titipkan dulu di dunia kepadamu 1, 2, 3, 4, 5 anak. Tapi kenapa tidak kau ajarkan akidah yang lurus kepadanya? Kenapa tidak kau ajarkan ibadah yang benar kepadanya? Kenapa tidak kau ajarkan akhlak yang benar kepada mereka? Dan ketika hari itu telah datang, tidak akan ada lagi waktu untuk kembali memperbaiki amal. Maka ma'asyar muslimin hadirin rahimakumullah, dibutuhkan pengorbanan yang serius dan setia kita di level keluarga untuk membenahi tugas dan tanggung jawab yang selama ini mungkin telah begitu banyak kita abaikan. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Pengorbanan di level ketiga, ma'asyar muslimin hadirin wal muslimat hadirat rahimakumullah, adalah pengorbanan dalam kerangka tanggung jawab setiap muslim terhadap umat. Dalam surah Al-Imran ayat 104 Allah ingatkan orang-orang beriman, wal takum minkum ummatun yad'una ila al-khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Kamu wahai orang-orang beriman harus menjadi umat yang senantiasa menyeru kepada kebaikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung, the real successful people. Orang-orang yang betul-betul beruntung di sisi Allah itu adalah orang-orang yang berdakwah, yang menyeru umat, menyeru manusia ke jalan Allah. Tapi hari ini kita hidup dalam ketidakpedulian yang akut. Kita tidak peduli dengan saudara-saudara kita, apakah mereka sholat atau tidak, apakah mereka terlibat riba atau tidak, apakah mereka mengajarkan anak-anaknya akidah atau tidak, apakah mereka melakukan yang halal yang haram atau kita tidak peduli, karena kita anggap tanggung jawab kita hanya untuk diri dan keluarga kita saja, dan kita lupa bahwa setiap pribadi mukmin diperintahkan untuk peduli dengan lingkungannya.
Rasul bersabda, "Man lam yahtamma bi amril muslimin falaysa minhum." Siapa orang-orang yang mengaku muslim tapi tidak peduli dengan urusan kaum muslimin, maka dia bukan bahagian dari orang muslim itu. Bila di hari-hari ini, di bulan-bulan ini, energi umat disedot begitu banyak oleh orang-orang di Jakarta sana yang merasa berkuasa, kemudian mencoba-coba untuk merusak ideologi negara dengan memeras Pancasila dari Pancasila menjadi Trisila menjadi Ekasila, yang disebut dengan RUU HIP itu. Ketika energi umat disedot begitu besar, kenapa itu terjadi? Karena kita tidak peduli dengan kondisi bangsa ini, karena kita tidak berjuang untuk mengirim hanya orang-orang baik saja untuk menjadi wakil-wakil kita. Yang maka terjadilah kemudian ada orang-orang jahat, ada orang-orang bejat yang merasa berkuasa, menggunakan kekuasaannya untuk melakukan apa saja, bahkan untuk merusak negara ini, meskipun mereka mengklaim itu sebagai sebuah kebaikan. Dan ke depan, kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi bila kita tidak mengasah kesadaran kita untuk siap berkorban di jalan Allah, mengingatkan umat ini, berdakwah di tengah-tengah umat, menyampaikan amar ma'ruf nahi munkar dan seterusnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim. وتقبل الله مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.